semua, perkenalkan nama saya Repano Penti dengan NIM 19591179 dari kelas PGMI 4F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas media dan sumber pembelajaran. Media sendiri merupakan alat atau sesuatu yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran ini sangat mudah digunakan loh, serta sangat gampang sekali untuk dibuat. Karena alat dan bahannya sangat gampang untuk ditemukan di lingkungan sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Nah, inilah bentuk dari media pembelajaran yang telah saya buat. Saya membuat media pembelajaran ini karena menurut saya pada materi proses fotosintesis, guru harus menggunakan yang namanya media pembelajaran dalam menjelaskan materi yang ada. Karena siswa dapat melihat secara langsung atau dapat melihat ilustrasi daripada proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga mereka tidak hanya mengira-ngira, oh seperti ini proses dari fotosintesis, namun mereka melihat pada ilustrasi. Ternyata proses fotosintesis dimulai dari sini dan diakhiri dengan terbentuknya makanan pada tumbuhan. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini sendiri termasuk ke dalam jenis media pembelajaran berupa media cetak pajangan. Karena media ini mengilustrasikan dan menggambarkan proses daripada fotosintesis. Hal ini sesuai dengan pengertian dari media cetak itu sendiri, yaitu berupa tulisan dan juga ilustrasi pendukung lainnya. Berikut ini penjelasan materi fotosintesis dengan menggunakan media yang telah saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, baiklah pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam dengan materi pokok proses fotosintesis dengan menggunakan media pembelajaran atau alat bantu belajar berupa media yang ada di samping kakak ini. Fotosintesis sendiri merupakan pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil dengan mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Baiklah, sebelum kita masuk pada proses fotosintesis, dalam proses fotosintesis maka perlu adanya beberapa syarat yang dipenuhi oleh tumbuhan yang akan melakukan fotosintesis. Yang pertama yaitu adanya zat hijau daun atau klorofil yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut, karena klorofil berfungsi sebagai dapur fotosintesis. Kemudian adanya cahaya matahari, karena cahaya matahari ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis, di mana cahaya matahari akan menjadi bahan bakar dalam proses fotosintesis. Kemudian harus adanya air atau H2O yang cukup dan juga gas karbon dioksida atau CO2 yang akan mengubah air atau mineral menjadi glukosa. Lalu proses fotosintesis ini juga akan menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, itulah syarat yang harus dipenuhi atau syarat yang harus ada ketika tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis sendiri dimulai dari karbon dioksida yang diserap oleh stomata atau mulut daun. Kemudian tumbuhan juga mengambil air dan mineral melalui akar tumbuhan yang ada di bawah tanah. Air disebut juga H2O. Kemudian air ini akan disebarluaskan oleh jaringan pengangkut pada tumbuhan. Jaringan pengangkut ini disebut dengan flum dan xilem. Air dan mineral akan disebarkan ke seluruh anggota bagian dari tumbuhan. Kemudian pada saat cahaya matahari muncul, klorofil akan menyerap energi cahaya matahari yang dipancarkan ini melalui klorofil atau zat hijau daun yang ada pada daun di bagian tumbuhan. Klorofil akan menyerap yang namanya energi cahaya matahari. Energi matahari nantinya digunakan untuk mengubah
air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan sebagai alat bantu untuk bernapas makhluk lainnya. Reaksi fotosintesis ini jika kita buat secara ringkas, yaitu dalam proses fotosintesis, energi dengan cahaya matahari bereaksi dengan yang namanya molekul karbon dioksida atau CO2, lalu dengan molekul air atau H2O untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Dan secara singkatnya yaitu 6CO2 plus 6H2O plus cahaya matahari sama dengan C6H12O6 plus 6O2. Proses fotosintesis ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi manusia, hewan, ataupun tumbuhan itu sendiri. Yang pertama yaitu manusia dan hewan biasanya mengkonsumsi yang namanya sayuran. Nah, pada saat manusia ataupun hewan mengkonsumsi sayuran ataupun jenis daun yang memiliki zat klorofil, maka mereka akan mendapatkan protein dari tumbuhan tersebut. Proses fotosintesis pada tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan karena ketika melakukan proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan yang namanya karbon dioksida, sehingga karbon dioksida yang ada di lingkungan sekitar akan diserap oleh tumbuhan yang akan melakukan fotosintesis ini tadi. Proses fotosintesis juga akan memberikan oksigen yang baru ataupun yang segar bagi kita manusia, sehingga ketika kita menghirup udara maka akan terasa segar. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.